Manchester City tampak sangat siap untuk mencatat sejarah di Liga Inggris. Skuad besutan Josep Guardiola punya peluang besar untuk meraih treble winners musim tahun 2022 sampai tahun 2023 ini. Josep Guardiola sangat berharap Manchester City bisa meraih trofi juara Liga Champions agar mereka benar-benar diakui sebagai salah satu klub top dan terbaik di Eropa. Man City tampil perkasa pada musim ini. Mereka berhasil meraih gelar juara Premier League dan FA Cup. Padahal mereka sebelumnya sempat limbung di Liga, namun kemudian Erling Haaland dan kawan-kawan berhasil menikung Arsenal. Man City kemudian meraih trofi juaranya yang kedua musim ini. Mereka memenangkan trofi Piala FA usai di final mengalahkan Manchester United. Manchester City kini berpeluang untuk mengakhiri musim dengan meraih treble. Syaratnya, mereka harus mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions tahun 2022 tahun 2023. Josep Guardiola pun mengaku sadar bahwa timnya kini berpeluang meraih treble. Namun Guardiola enggan fokus pada masalah treble itu dan lebih fokus pada Liga Champions itu sendiri. Sebab ia tahu bahwa memenangkan Liga Champions itu tak mudah, contohnya di final UCL 2 tahun lalu saat mereka dikalahkan Chelsea. Lebih dari fakta untuk treble adalah fakta untuk memenangkan Liga Champions. Kami sudah memenangkan Piala FA, kami memenangkan Premier League. Itu sama, serunya seperti dilansir Eurosport. Bagi saya akan mengatakan, itu sangat luar biasa. Dalam 3 tahun, kami memiliki 2 final dan 1 semifinal Liga Champions. Itu luar biasa, tetapi pada akhirnya, kami harus memenangkannya. Saya tahu cara kerjanya, seru Guardiola. Manchester City menjelma menjadi kekuatan besar sejak diakuisisi oleh Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Mereka mendominasi kompetisi domestik di Inggris. Namun mereka selalu gagal di Liga Champions, menurut Josep Guardiola. City tak akan diakui sebagai salah satu klub top Eropa selama mereka belum pernah memenangi kompetisi terbaik di benua biru tersebut. Semua orang tahu itu, kami telah melakukan musim yang luar biasa, 5 trofi Premier League, 2 Piala FA, Piala Carabao. Tetapi kami harus memenangkan Liga Champions untuk diakui seperti tim yang pantas untuk diakui, tegasnya. Kami harus mengakuinya, tanpa Champions League luar biasa, menyenangkan tapi kami kehilangan sesuatu, kami harus memenangkannya, tegasnya lagi. Josep Guardiola pernah berjaya bersama Barcelona di Liga Champions. Skuad yang ia tangani saat itu pun kemudian disebut salah satu tim terhebat di sejarah sepak bola Eropa. Oleh karena itulah, Guardiola lantas berpesan pada skuad Manchester City bahwa mereka harus jadi juara Liga Champions, sebab nanti ganjarannya pasti akan luar biasa. Kami memberikan lebih banyak kredit untuk apa yang telah kami lakukan tahun-tahun ini. Kami telah melakukan banyak hal, tetapi saya berkata kepada para pemain, Anda harus menekan diri sendiri. Untuk diakui sebagai sesuatu yang baik, Anda harus memenangkan Eropa, tandas Guardiola. Jika bisa mengalahkan Inter, Man City akan meniru jejak Manchester United yang melakukannya pada musim 98/99 silam. Tak heran jika para pendukung Man United berharap Inter bisa menghentikan langkah Man City untuk meraih trofi ketiga di musim ini. Di atas kertas, Man City sedikit lebih diunggulkan daripada Inter. City punya skuad yang lengkap. City datang ke final dengan modal 2 trofi domestik yakni Premier League dan Piala FA. Meskipun demikian, Inter tak bisa dipandang sebelah mata. Di tangan Simone Inzaghi, Inter menjadi tim yang tangguh, khususnya ketika bermain pada ajang yang berformat kompetisi. 2 gelar Coppa Italia telah diraih. Materi pemain Inter Milan juga cukup kompetitif untuk bersaing di top level. Selain itu, Inter juga punya jimat pemain Kroasia untuk menantang Erling Haaland dan kolega.
Sejak edisi tahun 2012 tahun 2013, selalu ada pemain asal Kroasia yang berlaga di final Liga Champions. Tradisi itu berlanjut pada musim ini karena ada Marcelo Brozovic yang akan mewakili Kroasia bersama Inter. Menariknya, ada semacam tuah yang dibawa pemain-pemain asal Kroasia di final Liga Champions. Pasalnya, tim yang menjadi juara Liga Champions edisi tahun 2013 hingga tahun 2022 selalu diperkuat pemain asal Kroasia. Pada musim lalu, Real Madrid tampil sebagai juara Liga Champions. Ada Luka Modric sebagai pemain asal Kroasia. Musim sebelumnya, ada Mateo Kovacic yang sukses bersama Chelsea. Pada musim tahun 2012 tahun 2013, momen ketika jimat pemain Kroasia dimulai, Bayern Munchen menang atas Dortmund pada laga final dengan skor 2-1. Salah satu gol Bayern dicetak Mario Mandzukic, pemain asal Kroasia. Inter tentu diuntungkan dengan fakta di atas, akan tetapi tidak ada jaminan Inter bakal sukses hanya bermodal pemain asal Kroasia, sebab ada juga pemain Kroasia yang gagal di final Liga Champions. Pada musim tahun 2011 tahun 2012, Ivica Olic gagal membawa Bayern menjadi juara. Olic adalah satu dari dua eksekutor Bayern yang gagal pada adu penalti. Sebagai catatan, laga final dimainkan di Allianz Arena yang jadi markas Bayern. Selain Olic, Mario Mandzukic dan Dejan Lovren juga punya cerita kegagalan di final Liga Champions. Mandzukic bersama Juventus gagal pada final Liga Champions tahun 2016 tahun 2017. Musim berikutnya, giliran Lovren bersama Liverpool yang gagal. Mereka sama-sama dikangkangi Real Madrid yang dikomandoi Luka Modric. Apakah Inter bisa memanfaatkan jimat pemain Kroasia ini dan berhasil merengkuh trofi Champions League yang terakhir mereka dapatkan pada tahun 2010? Atau Manchester City yang bakal membuat sejarah dengan mendapatkan trofi Champions League pertama mereka sekaligus treble winner? Laga final Liga Champions sendiri akan dimainkan di Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul, Turki Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB. Thanks for watching.